Yang semuanya. Jadi aku hidup di Pramanta dari kelas 10. Dan aku Indra Samuel juga dari kelas 10. Jadi hari ini kita bakal ngelakuin wawancara dalam mata sosiologi tentang lembaga apa saja yang ada di Ansekom. Selamat menyaksikan. Oke, jadi hari ini aku bakal wawancarain Bu Tomu. Jadi pertanyaan yang pertama, Ibu bekerja di bidang apa, Bu? Di bidang bajar. Terus habis itu apa sih yang bikin susah senengnya di bidang bazar, Bu? Susahnya sih ya anak-anaknya kan masih tingkat bisa dibilang anak-anak lah ya. Jadi harus banyak dibimbing, harus banyak diajarin. Nah, ya paling mereka itu berpartisipasi 40%. Sementara gurunya itu 60%. Ya itu sih kendalanya. Nah, kalau senangnya ya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak itu bagaimana cara misalnya kayak meracik taiti, meracik bakso, membuat telur gulung dan yang lain-lain. Nah, itu enaknya. Terus kalau misalkan perasaan Ibu sendiri saat di bazar itu kayak gimana, Bu? Ya pastinya ada senangnya juga ada capeknya. Lalu yang keempat nih, Bu, Ibu tuh biasanya ketemu anak tuh yang susah diatur atau ketemu customer tuh yang kayak gimana, Bu? Enggak, kalau anak-anak itu sih nggak ada yang susah diatur, masih bisa diarahin. Customernya juga ya baik-baik, karena kan rata-rata kan anak-anaknya kan anak sekolah, bukan umum gitu. Nah, yang terakhir itu ada nggak sih, Bu, halangan di bazar ini yang bikin Ibu jadi stres atau gimana? Oh enggak ada halangan sampai bikin stres lah, nggak ada. Masa kita stres belajar nggak ada halangan lah. Oke. Lancar. Makasih, Bu. Oke, masih bersama Ibu Tomu di sini. Sekarang saya ingin menanyakan 5 pertanyaan mengenai lembaga sosial. Seperti yang kita lihat sekarang, unit SMP sedang melaksanakan acara yang bernama Ansekom. Menurut Ibu, apa sih lembaga pendidikan itu? Lembaga pendidikan itu adalah suatu lembaga yang dimana di situ adalah terjadi proses belajar mengajar, terjadi proses membimbing anak-anak dari yang nggak tahu menjadi tahu, atau membimbing anak-anak menjadi memahami sebuah apa yang belum mereka ketahui. Contohnya seperti sekolah, pesantren, MTS, nah, atau bahkan juga mungkin ada lembaga pendidikan itu adalah berupa panti asuhan gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu sendiri, apakah Ansekom itu membantu dalam pemenuhan tugas lembaga pendidikan? Kalau menurut saya sih sangat membantu ya, karena apa? Karena kan lembaga pendidikan itu berkecimpung di dalam hal mendidik gitu ya. Nah, sementara Ansekom ini adalah di sini terjadi ajang kompetisi antar sekolah dan mungkin antar jenjang gitu ya. Nah, sehingga melatih mereka itu untuk lebih bersosial, lebih memahami dan lebih mengerti sejauh mana kemampuan mereka dalam berkompeten dalam bidang olahraga, seni, dan juga misalnya yang ngetren sekarang kayak mobile game gitu ya, yang digeluti dan diminati oleh generasi Gen Z. Nah, itu merupakan salah satu pendukung dalam hal lembaga pendidikan. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kalau tadi kita berbicara mengenai apakah Ansekom membantu dalam pemenuhan, sekarang saya ingin bertanya, apakah Ansekom memiliki beberapa dampak buruk atau mungkin bisa disebut sebagai hambatan bagi lembaga pendidikan? Kalau dampak buruk sih nggak ada ya, malah menurut saya itu adalah dampak yang positif ya dalam hal lembaga pendidikan. Ya dampak buruknya sampai saat ini saya belum melihat dan belum ada yang terjadi gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan keempat. Selain lembaga pendidikan, apakah Ansekom memiliki manfaat bagi lembaga lainnya? Sebagai contoh, mungkinkah Ansekom membantu dalam pemenuhan tugas lembaga kekeluargaan? Dalam lembaga kekeluargaan ya pasti membantu ya, karena di dalam lembaga keluarga itu belum tentu anak-anak itu diajarkan cara memasak, cara mengatasi orang jatuh, cara kebersihan. Nah, sementara di Ansekom itu anak-anak kan
terbagi dalam berbagai koordinator. Nah, sehingga mereka lebih mandiri. Nah, salah satu kemandirian ini adalah salah satu proses dalam membantu lembaga keluarga. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir. Karena sekarang kita sedang berbicara mengenai lembaga pendidikan, terutama di unit SMP, karena sekarang sedang acara Ansekom. Kita juga tahu bahwa Ansekom itu merupakan acara-acara tahunan dari SMP Kristen Nasional Anglo. Apa harapan Ibu bagi Ansekom serta bagi lembaga pendidikan SMP itu sendiri ke depannya? Harapan saya sih semoga Ansekom ini menjadi ajang kompeten yang baik bagi anak-anak, dan juga semoga Ansekom ini bisa dilanjutkan dari tahun ke tahun, sehingga merupakan salah satu daya tarik atau daya minat anak-anak untuk belajar dan bergabung di Yayasan Kristen Nasional Anglo. Itu harapan saya. Oke, karena itu sudah masuk dalam pertanyaan terakhir, maka berakhirlah wawancara kita pada hari ini dengan Ibu Tomo. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tomo atas waktu yang telah kami pinjam untuk wawancara kami pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang akan menonton tugas kami ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.